Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu hudah amma ba'dah. Para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita diberi karunia Allah Ta'ala untuk bisa bertatap muka lewat media ini. Banyak hal yang perlu saya sampaikan dalam menanggapi kehidupan yang sekarang ini kita alami. Kita sekarang ini berada di era digitalisasi, di mana semuanya ini serba mudah dan cepat untuk bisa kita akses atau kita dapatkan. Semuanya bisa diupload, dikirim dan di-share lewat media sosial. Sehingga siapapun dia bisa mengakses, melihat, menyaksikan kapanpun dan dimanapun. Kondisi semacam inilah yang kemudian memicu atau mendorong orang beramai-ramai untuk tampil di publik melalui media sosial. Sehingga ramai sekali kita saksikan pengajian-pengajian, baik pengajian umum, pengajian rutin, atau dialog keagamaan, podcast, seminar, dan sebagainya. Itu menjadi menu sehari-hari di media sosial. Nah, karena hal yang semacam ini, maka banyak orang yang kemudian termotivasi, tertarik untuk tampil di publik. Hatta dia ini nggak punya kapasitas atau kemampuan atau keahlian di bidang agama. Dia nggak punya latar belakang pesantren, dia punya latar pendidikan agama, tapi kemudian dia tampil di publik. Hanya modal viral. Karena mungkin dia dulu punya latar belakang artis atau pejabat atau ya orang-orang yang dikenal banyak publik lah. Ikut juga tampil di ceramah-ceramah keagamaan, diskusi-diskusi. Nah, ini yang menjadikan problem sebetulnya, problem berat kasus ini dalam agama kita. Problemnya seharusnya agama itu disampaikan oleh orang yang betul-betul ahli agama, orang yang betul menjiwai agama, ya ilmunya, ya akhlaknya. Bukan hanya menang mental, bukan hanya penampilan, bukan hanya pintar berorasi,
tapi harus betul-betul orang yang menjiwai agama ini lahir dan batin. Nah, ini yang sepertinya semakin kesini semakin besar permasalahannya di situ. Nah, ini yang perlu kita problem ini yang perlu kita pecahkan atau yang perlu kita cari solusinya. Bagaimana agar ruang keagamaan ini tidak dipenuhi oleh mereka-mereka yang bukan ahli. Tapi justru orang-orang yang ahli lah yang sebetulnya itu meramaikan. Nah, tapi kadang mereka itu sudah ramai seperti itu, maka ya harus kita jangan kalah ramai. Maka sekarang itu sudah bukan saatnya kita ini tawadu, kita ini takut riya. Saatnya kita ini tampil untuk idharun, untuk menampakkan kebenaran, idharul haq, untuk menampakkan kebenaran bahwa agama itu sebetulnya seperti ini, bukan seperti yang mereka sampaikan. Jangan sampai ruang yang ada ini dipenuhi orang-orang yang bukan ahlinya, tapi harus orang-orang yang ahli. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Yahul Mudin itu dulu pernah menyampaikan bahwa dalam hal keilmuan manusia ini menjadi 4 golongan. Yang pertama itu rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang ilmu dan sadar bahwa orang yang berilmu dan dia sadar bahwa dirinya itu berilmu. Karena dia punya ilmu, ya dia amalkan. Kemudian dia sebarkan. Amal itu sebagai kewajiban dirinya terhadap ilmu yang dia dapatkan. Kemudian juga menyebarkan ilmu juga bagian dari kewajiban dirinya. Jadi ilmu itu tidak dikonsumsi secara pribadi, tapi juga diberikan kepada orang lain agar mereka juga ikut menikmati ilmu tersebut. Maka dalam adabul ilmi, adab ta'lim ta'alim itu ada niatul amal wa tabligh. Ketika kita mencari ilmu itu ada niat amal, niat untuk beramal, dan niat untuk menyampaikan. Bukan hanya untuk amal sendiri, tapi juga untuk menyampaikan agar orang lain mengamalkan seperti kita. Nah, ini sebetulnya yang memang idealnya seperti ini. Nah, di sisi lain ada orang itu yang rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tentang agama, bodoh tentang agama, tapi dia merasa bahwa dirinya itu pintar. Dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh, tapi menganggap dirinya pintar. Sehingga dengan beraninya dia menyampaikan ceramah agama. Dengan beraninya dia menyampaikan mengadakan tanya jawab tentang agama, padahal dia tidak tahu tentang agama. Kalau toh tahu ya kapasitasnya mungkin minim, ya belum layak untuk membuka semacam dialog atau diskusi tentang agama, tentang ilmu agama. Nah ini, jadi dengan adanya media sosial yang sekarang seperti ini, jangan sampai kita diam diri atau kita lambean tangan saja, yang terjadi biarlah terjadi, nggak bisa. Kita sebagai orang-orang yang telah diberi anugerah Allah Ta'ala ilmu agama, ya harus kita tampilkan, kita sebarkan. Karena sekarang ini caranya seperti itu, ya kita mengikuti cara yang sekarang. Media sosial ini harus kita penuhi, harus kita ramaikan. Kalau kita tidak memulai, siapa yang akan kita mulai? Kalau semua orang itu berdalih takut fitnah, takut riya, atau nanti takut fitnah,
ya sudah, maka dunia ini akan dipenuhi oleh mereka-mereka yang sebetulnya tidak layak dan tidak ahli bidang agama. Ini pesan moral saya. Mari sebagai closing kita bermuhasabah untuk mengatasi atau merespon kondisi yang semakin tidak karuan di era digitalisasi ini. Ya kita harus mengambil sikap, dan seperti itulah sikap yang perlu kita lakukan. Mungkin demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memberikan motivasi yang baik kepada para pemirsa, para pendengar dimanapun berada. Mohon maaf, kami cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.